jamnya begitu cepat berlalu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan pada ibadah kita saat ini. Kita akan sambut khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta John. Pelangi kasihnya. Bapak Ibu surga, kami kembali mempercayai ketika kami kembali menghormati-Mu di hari ini sudah kuberkan di hari ini. Dengan banyaknya pengalaman yang kami lakukan yang tidak sesuai bahkan yang sesuai. Di hari ini kami datang untuk meminta kepada Tuhan agar tetap mempegang tangan kanan kami dan tolong bawa kami menuju
Shalom. Selamat saudara yang berkati Tuhan. Salam sejahtera kepada kita bersama. Di hari ini kita sangat terberkati sekali. Kenapa? Pertama, 6 hari sudah kita lalui dan banyak pengalaman yang kita terima. Tapi di hari ini tetap kita terima pengalaman, tapi pengalaman yang 2 kali ganda. Kenapa? 6 hari kita lalui, pengalaman kita bersifat baik, pekerjaan dan lain sebagainya. Di hari ini kita mau fokus untuk Tuhan kita. Supaya sesuai dengan message kita di tadi pagi, kita datang untuk jadi berkat dan kita datang juga untuk terberkati dalam nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, saudara berkat dari Tuhan. Di hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dulu dari cara pandang Tuhan. Dan di hari Kamis atau Jumat, saya sudah sampaikan kepada Peter agar di slide tidak usah dimunculkan ayat Alkitab. Kenapa? Supaya terbiasa kita menggunakan apa? Alkitab kita. Kenapa? Saya perlu sampaikan kepada kita, saudara berkati oleh Tuhan. Saudara boleh buktikan apakah kalimat saya ini benar atau tidak. Saudara boleh buktikan, saudara boleh baca Alkitab. Baca itu firman lewat handphone selama 1 minggu. Karena firman ini harus kita lihat benar atau tidak. Saudara boleh baca itu firman dalam 1 minggu dan saudara akan lihat apa hasilnya. Tapi bandingkan dengan saudara boleh baca langsung dari Alkitab dan lihat apa 1 minggu yang sudah berpuasa. Berbeda. Kenapa? Saya pikir dalam 1 bulan yang sudah kita lewati ini, kita hanya fokus di dalam. Sekarang mulai tahun 2021 fokus kita harus outcome. Keluar, masuk ke dalam, di dalam makin besar dan kita terberkati dan kita jadi berkat. Harus begitu. Karena kalau kita hanya fokus di dalam, ya bagus juga. Tapi saya pikir kita harus melihat apa yang kisah pasal 1 katakan. Judea, Samaria dan sampai apa? Ke ujung. Nah, itu harus jadi challenge-nya kita sebagai umat Tuhan. Baik, saudara berkat dari Tuhan, di hari ini saya mau coba bawa pandangan kita melihat dari sudut pandang Tuhan, dan saya mau bawa pikiran kita melihat ada satu anak Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Saudara boleh cek di Alkitab saudara. Dan Daud, apa dikatakan? Sangat terjepit. Apa itu terjepit? Apa pengertian terjepit? Sudah memang tidak bisa lagi buat apa-apa. Dan Daud sangat terjepit. Kenapa? Karena rakyat mengadakan hendak. Hendak melempari dia dengan apa? Batu. Dan seluruh rakyat itu telah pedih hati. Kenapa? Karena masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi lihat kalimat berikut. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa pengertian menguatkan kepercayaan? Saudara boleh cek di Alkitab saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sini konteksnya adalah bangsa yang dilayani oleh Daud itu apa? Di apa?
Saudara cek ayat yang pertama. Dia apa? Diserbu. Siapa yang diserbu? Amalek. Tanah Negeb dan juga apa? Siklat. Tapi ini tidak sekedar serbuan. Biasanya yang diambil oleh negara tetangga itu, yang penting rajanya apa? Mati. Itu tujuan utamanya. Tapi kalau saudara cek di dalam pasal 30 ayat 1 sampai 3, tidak hanya warganya diambil, semua harta rampasan diambil, bahkan anak-anaknya juga diambil. Dirampas semua. Apa artinya? Kosong. Pelayanan yang Daud lakukan ini, semua bangsanya kosong. Tidak ada hasilnya. So, saudara berkata oleh Tuhan, kalau dalam hidup saudara diambil semua, apa yang saudara mau lakukan? Saya ulangi kembali. Coba kita underline. Kalau di dalam hidup saudara semuanya diambil, apa yang saudara mau lakukan? Stres, menangis, apa lagi? Bisa gila. Kalau masih itu masih mending. Kalau sudah gila betulan itu udah luar biasa. Dan yang paling fatal akan apa? Akan ada hal yang kritis yang dilakukan, yang dilakukan. Tapi berbeda dengan anaknya Daud, anak Tuhan Daud. Saudara cek ayat yang ke-6 dikatakan, semua sudah pedih hati, bahkan semua rakyatnya mau lempar dengan batu. Kenapa dilempari? Berarti gak becus dong jadi seorang raja. Kok semuanya diambil? Dan lihat, posisi Daud dia sendiri. Tidak ada yang menemani. Saya ulangi kembali. Daud posisinya dia sendiri. Tidak ada yang menemani. Tapi lihat ayat ke-6. Sudah lihat ayat yang ke-6. Apa dikatakan? Daud menaruh kepercayaannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk lebih dalam. Tidak selamanya orang yang ada di sekitar kita akan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Saya ulangi kembali. Tidak selamanya orang yang sangat berharga dalam hidup kita, orang yang selalu ada bersama dengan kita, dia akan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Terutama di saat kita menghadapi masalah. Kalau lagi senang, semua kan orang akan. Dan di saat tertentu, tidak seorang pun mau untuk mengerti hidup kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, apapun momen dan kondisinya, belajarlah untuk tidak putus asa. Beda ya? Beda dengan cara manusia, beda dengan cara Tuhan. Kalau cara manusia, Tuhan aku sudah tidak mampu. Semua loss. Istri pergi, anak pergi, pekerjaan tidak ada, rumah tidak ada, temannya semua pergi, loss. Sakit lagi, semua kena. Tapi sudah mau buat ke Tuhan. Paling yang kita katakan, Tuhan kok gini? Paling itu tuh. Atau yang kedua, Tuhan saya kan setia di pelayanan, begini yang datang. Atau yang ketiga, Tuhan saya kan yang bantu dia dulu, kenapa dia sekarang jadi mengucilkan saya? Paling itu. Itulah yang biasa selalu kita ucapkan. Hanya pertanyaan kepada kita, mau sampai kapan kita fokus kepada itu? Saya mau katakan kepada saudara, kita berpikir untuk keputusasaan, tidak ada juga hasilnya. Oke, saya mau lebih dalam.
Kalau saudara berpikir, kok teman saya begini semua Tuhan, emangnya ada hasilnya? Emangnya tiba-tiba langsung dia datang sama saudara? Enggak juga. Saudara mau berpikir mau bunuh diri, emangnya ada yang mau lihat saudara? Enggak ada juga. Kita mau menangis di kamar sendiri, emangnya ada yang mau peduli sama kita? Enggak ada juga. Tapi percayakah saudara, yang tidak kelihatan itu selalu melihat dan mengerti kita? Hanya kadangkala kita tidak mau cari dia. Karena kalau ini sudah selalu umum. Kalau ada hal yang kita lalui, ada hal yang kita harus alami. Banyak manusia dan termasuk saya pendeta fokusnya ke problemnya. Kenapa begini? Padahal kita nggak tahu, dia sudah alami semua yang lebih besar dari yang kita alami. Dan dia mampu dan dia selesaikan. Dengan caranya dia kepada Bapa. Ada satu buku yang sangat penting kalau kita mau baca-baca, itu dalam tulisan-tulisan permulaan. Saudara akan baca di sana bagaimana pengalaman yang luar biasa yang Yesus alami, yang sangat detail. Saudara akan cek di sana bagaimana pengalaman-pengalaman yang dia alami. Semua orang meninggalkan, dan seakan-akan Bapa meninggalkan, walaupun tidak. Karena dia 100% manusia dan 100% apa? Tapi kan dia tidak pakai ketuhanannya. Dan itu Daud alami, saudara. Itu Daud alami. Rakyat yang selama ini dia bela, semua lari. Rakyat yang selama ini dia kasih makan, semuanya lari. Bahkan aku dikatakan mau lempar dia pakai apa? Gimana saudara? Kita bantu orang kok kita lempar dia pakai batu. Sekarang siapa yang mau kita salahkan? Dan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kejadian seperti ini bukanlah hal yang kebetulan di dalam hidup Daud. Tetapi kadangkala, ini harus kita garis bawahi, kadangkala Tuhan itu mengizinkan agar kita bisa lalui itu. Kenapa? Karena Tuhan setiap apa yang dia buat itu untuk melatih, ya, melatih kita agar lebih peka dan lebih dewasa kerohanian kita. Saudara, kalau kita hadapi satu problem yang biasa kita alami, kadang-kadang kita berpikir sebagai rutinitas saja. Tapi bagaimana kita menghadapi situasi yang belum pernah kita alami, dan itu besar. Apa yang harus kita mau lakukan? Tapi ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ujian itu ada dalam kehidupan kita supaya melatih kita lebih peka dengan Dia dan lebih dewasa kerohanian. Apa artinya dewasa? Dewasa itu kita lebih tahu mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana saatnya bicara, mana saatnya tidak perlu bicara, mana saatnya berdiam, mana saatnya itu apa, menyampaikan apa. Itulah Tuhan yang. Itu sebabnya di hari ini saya mau sampaikan kepada kita ada 4 hal penting yang saya mau coba utarakan kepada kita. Ada beberapa perkara yang luar biasa yang Daud alami setelah ia mengatakan, aku menguatkan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang Daud alami? Yang pertama, kalau saudara mau tuliskan, kalau mau ingat. Yang pertama, hubungan Daud dengan Tuhan Allah pulihkan. Saya ulangi kembali. Hubungan Daud dengan Tuhan Allah pulihkan. Saudara cek ayat yang ke-7. Apa kita katakan? Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Apa dikatakan? Bawalah efod
efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Saudara, ayat 7 ini penting kepada kita. Tidak akan mungkin Daud berani katakan bahwa itu efod sebelum Tuhan kasih message ke telinganya supaya dia lakukan itu. Saudara tahu apa itu efod? Itu baju imam besar. Tidak sembarangan orang pegang. Tapi kenapa dia berani katakan? Berarti memang dia sudah firm akan dirinya, dan pesan itu Tuhan kasih kepadanya. Akhirnya dia katakan, "Ois, bawa itu efod." Saudara, mengertikah apa maksudnya Daud katakan bahwa itu efod? Secara tidak lain, dia sedang membawa nama Tuhan dalam kehidupannya. Karena efod itu imam. Imam itu kalau masuk kepada bilik yang maha suci, dia harus pakai efod. Karena itu melambangkan kehadiran Allah. Itu sebabnya saudara yang berdekati dengan Tuhan, saya berulang kali katakan kepada kita, pelayanan ini kita butuh apa? Tim doa. Kita butuh tim doa. Oke, kita mau lebih dalam. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, satu waktu yang kita kasih kepada Tuhan, apakah sama dengan berdoa kita yang rutinitas kita lakukan? Apakah sama? Oke, lebih dalam lagi. Kalau kita bangun tidur, apa yang kita mau lakukan? Kalau saudara, saya bangun tidur, apa yang kita lakukan? Apakah handphone? Apakah berdoa? Sekarang mau lebih dalam. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara doakan? Ayo. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara doakan? Atau lebih dalam, kalau saudara berdoa, sejauh mana persiapan saudara berdoa? Karena saudara ketemu dengan yang punya semua ini. Oke, saya mau lebih dalam kepada saudara. Kalau nanti selesai tanggal 31 Desember, tahun baru, Jokowi katakan kepada Pak Moses, "Pak Moses, terima kasih ya sudah bantu pelayanan di Pisawi." Bangga enggak? Pak Jokowi katakan, "Terima kasih Pak Moses sudah boleh bantu jadi WL di Pisawi." Bangga enggak? Secara manusia ya. Secara manusia bangga enggak? Bangganya luar biasa. Itu baru Jokowi, Pak. Sama kayak saya orang berdosa. Tapi bangganya Bapak luar biasa, bangganya saya luar biasa. Gimana kalau Tuhan kasih rekomendasi kepada Bapak? Sama seperti saya orang berdosa. Tapi bangganya kita luar biasa. Ya bangga orang satu di Indonesia. Sekarang bagaimana kalau Tuhan kasih rekomendasi orang yang punya semua alam semesta kepada Bapak, Ibu, dan saya? Itu sebabnya saya berani katakan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada hal yang khusus yang kita doakan. Kalau boleh, saudara ganti pakaian saudara. Pakaian yang untuk doa. Saudara boleh buktikan berbeda resultnya yang saudara alami. Memang yang khusus itu berbeda, saudara. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara mau melayani ke orang lain, saudara nggak tahu bagaimana ini Tuhan. Di dalam pelayanan itu sudah Tuhan ada di situ, dia akan selesaikan dengan caranya, bukan caranya. Itu sebabnya saudara kemana pun saya mau pergi, saya tidak terlalu khawatir dengan apa yang saya. Apalagi dari masa COVID ini, kayak beberapa lalu saya touching beberapa orang di pasar-pasar itu. Tapi sebenarnya saya sudah berdoa, Tuhan saya nggak punya apa-apa loh, tapi aku mau touching ini. Kayak minggu lalu teman dari Oparul, Pak Sri, saya tidak, Ibu Sri, saya tidak tahu siapa itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dibuat. Tapi yang saya yakin Tuhan, kalau saya mau melayani, kau sudah berkali saya lebih dulu, dan Tuhan juga akan berkali orang yang kita akan melayani. Itulah caranya Tuhan. Dia kasih solusi, tidak hanya proses.
hubungan dengan Tuhan antara Daud dan Tuhan pulihkan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Daud menguatkan hatinya dan dia mau mendengar Allah, sehingga itu yang membuat dia boleh berkenan untuk bicara kepada Tuhan. Dan saudara yang berkati oleh Tuhan, Daud dia mengerti caranya Tuhan. Itu sebabnya tidak salah Tuhan memberkati hamba-Nya. Dan tidak hanya memberkati, Tuhan kasih solusi kepada Daud untuk mengatasi setiap apa yang dialami. Itulah Tuhan kita. Dia tidak sekedar bicara, tapi dia berikan solusi. Dan yang kedua, timbullah semangat Daud untuk menyelesaikan perkaranya. Saudara tahu kan di dalam 1 Samuel pasal 30 apa masalah yang dihadapi oleh Daud? Saudara boleh cek itu dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah orang yang mau tinggal, dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara tahukah maksud pengertian ini apa? Di sini Daud sedang bersiap untuk mengambil kembali jaran yang sudah dilakukan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 3. Karena anggotanya, bahkan suami, istri, dan bahkan anak-anaknya, dan semua jarannya diambil. Dia mau kembali ambil itu. Tapi lihat ayat yang ke-10. Maka Daud, ini penting. Sudah lihat ayat ke-9. Pertama kali Daud ini dia siapkan berapa orang? 600. Di sungai apa? Oke, saya mau lebih dalam lagi. Ketika Daud katakan aku siapkan 600, semua artinya sudah firm untuk pelayanan, untuk membebaskan bangsanya. Sudah firm. Tapi lihat ayat yang ke-10. Tiba di sungai Besor. Berapa yang siap? 400 yang siap. Yang dia siap berapa? 200. Saya mau beritahu kepada saudara, inilah yang namanya pelayanan dan pekerjaan. Di awal firm, bisa di pertengahan blok. Ingat, bukan berarti karena tidak firm di awal pelayanan tidak jalan. Tetap pelayanan. Itu yang dialami oleh saya. 600 sudah siap masuk ke sungai Besor, hanya 400 yang firm. Kemana 200? Tidak tahu apa yang dibuatnya. Saudara, kenapa sampaikan ini? Dulu waktu saya jual buku di Sumatera, ini saya alami masalahnya. 6 orang kan untuk jual buku, kan harus pendeta harus jual buku. 4 orang pergi tinggalkan saya. Sisa 1 lagi. Karena kalau jual begitu kan harus 2 orang. 1 yang bicara, 1 yang berdoa. Kalau saya berdoa, dia yang bicara ke orang. Kalau dia yang berdoa, saya yang bicara. Seminggu 2 minggu masih sama. Masih bisa makan. Hasil masih bisa makan. Masuk 1 bulan, sudah mulai mikir-mikir. Masuk 1 bulan 1 minggu. Oke, John. Sendiri-sendiri kita ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Dia pergi melayani ke orang yang saya kenal sebenarnya. Dan itu keluarga juga. Hanya saya belum kepikiran ke dia, nanti terakhir. Tapi dia pergi ke situ, oke, John kamu pergi. Kenapa jadi beda? Kita tim sama-sama. Kenapa jadi beda? Enggak apa-apa. Kali ini kita beda. Sudah tahu saya sendiri. Saya nggak tahu mau kemana. Akhirnya saya pergi, tapi tidak ada hasil. Dia pergi, tidak ada hasilnya. Langsung 1 semester orang itu bantu. Dipikir mungkin saya tidak tahu, karena yang bapak itu kan beritahu kepada kita. Ada begini. Sudah nggak apa-apa lah. Berkatnya lah itu. Saudara yang berkat itu kan. Bukan berarti karena kita di awal sama tiba-tiba jadi beda, kita jadi lari dan tinggalkan Tuhan. Tidak.
Yang kedua, bukan karena kita dari awal sudah firm, tiba-tiba ada yang berbeda kita jadi tak pelayanan atau tidak. Pelayanan dia pelayanan, human ya human. Jangan humannya digabungkan dengan pelayanan. Itu dua hal yang berbeda. Itu tidak bisa disama-sama. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dan saudara lihat ayat yang ke-10. Kita harus lebih dalam saudara. Maka Daud melanjutkan pengajaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah. Ya, untuk menyeberangi sungai Besor dan berhenti di sana. Saudara yang berkata dari Tuhan, hidup itu kita perlukan dengan kata semangat. Kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena semangat itu adalah dasar untuk membangun suatu komunikasi dan kekuatan. Bukan hanya diri sendiri, tapi orang yang di samping, kiri, kanan, dan depan dan belakang kita. Saudara percaya kak, kalau saudara semangat, saudara yang di samping selalu akan semangat. Itu tidak bisa dibohongi. Kalau dalam pelayanan itu 6 orang sama-sama atau 10 orang sama-sama, 3 gak kuat, 7 menguatkan. Kalau 7 gak kuat, 3 menguatkan. Secara kuantitas skala dong. Tapi ingat, ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita punya satu orang yang luar biasa, yang tidak kelihatan, yang membackup sampai ke surga. Itu sebabnya dalam pelayanan itu, sekali Bapak Ibu maju. Sebenarnya kayak saya pribadi, gampang. Bapak Ibu gampang. Yang penting masih bisa makan, masih minum. Terima kasih, puji Tuhan. Tapi kalau kita lihat konteks kisah 1 ayat 8 itu tidak mungkin begitu, saudara. Hidup ini semua untuk pelayanan. Saudara hadir itu untuk pelayanan. Itu sebabnya saya berulang kali bicara kepada kita, hati-hati 2021. Akan lebih banyak pelayanan yang lebih gede yang kita alami. Itu sebenarnya persiapkan matang-matang. Attitude kita persiapkan. Dan kita harus profesional dalam pelayanan. Semua siapkan. Yang paling penting, tim 2 yang paling penting. Karena tidak mungkin pelayanan itu bisa berhasil tanpa ada 2 yang betul. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang dialami Daud ketika dia menguatkan hatinya, yang ketiga adalah memiliki pikiran yang tenang dan hati yang sabar. Saudara, yang ketiga ini paling penting. Ingatlah dalam situasi kondisi, walaupun pikiran ini sudah tidak tahu kemana, ingat, tetaplah belajar untuk tenang. Karena tenang selalu akan memberikan jawaban. Dan tetaplah untuk sabar. Karena sabar itu waktu yang Tuhan kasih untuk lebih setia kita dengan Tuhan. Sabar. Tenang dan sabar. Tapi kan begini pendeta dan sebagainya. Tenang dan sabar. Ingat apa yang firman Tuhan katakan. Engkau boleh punya rancangan dalam pikiran. Kita boleh punya rencana dalam pikiran, tapi ingat kalimatnya, tetap rancanganku yang dijaga. Itu tidak bisa dikong-kali-kong. Itu sebabnya kalau kita salah, bilang salah, kalau benar, teruskan kebenaran, tak perlu dibuang. Saudara, ini diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya membawa pikiran kita ke situ? Saudara boleh cek dulu dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Saudara kalau cek di sana, Tuhan pakai Daud untuk bebaskan semua bangsa. Saya ulangi kembali, Tuhan pakai Daud untuk bebaskan semua bangsanya. Tidak hanya semua bangsanya, hasil semua pendapat. Inilah hebatnya Tuhan itu. Ketika Tuhan selesaikan dengan caranya, bukan yang kita pikirkan aja yang selesai, yang Tuhan pikirkan pun akan selesai. Dan selalu yang Tuhan pikirkan selalu lebih mantap dari yang manusia pikirkan. Itu Tuhan. Saudara cek baik-baik ayat 11 sampai ke 20. Semuanya dapat. Tapi ingat, ketika semua hasil dapat, adakah masih ada problem? Masih ada problem.
Sudah cek ayat 9-20. Di mana problemnya? Yang 400 komplain. Karena Daud bilang, semua hasil jalan ini semua bagi rata. Yang terus komplain, loh kenapa Daud? Kan terus sudah ikut. Tidak. Inilah hebatnya Daud. Semua rata. Itulah Tuhan kita hebat. Tuhan pakai Daud ini orang yang biasa-biasa. Kenapa? Itu sebabnya di dalam pelayanan itu jangan pernah kita membeda-bedakan. Ingat, ketika kita sudah berani membedakan, jangan sakit hati kalau orang membedakan kita. Kedua, kalau kita sudah berani menyakiti orang lain, jangan sakit hati kalau kita disakiti. Yang ketiga, kalau kita sudah berani menghakimi atau underestimate orang lain, jangan sakit hati kalau kita dilakukan hal yang sama. Dunia ini tawarkan yang baik kita lakukan akan tetap apa? Yang tidak baik bagi orang. Itu dulu. Tapi Tuhan yang baik kita lakukan, Dia akan kasih yang baik juga kepada siapa. Yang jahat kita lakukan, Tuhan tetap kasih ya. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Tapi ingat saudara, baik itu belum tentu. Saya pernah lakukan yang baik, tapi itu sah dan harus terima. Tapi kalau benar di hadapan Tuhan dan Tuhan membenarkan yang kita lakukan, Tuhan berkati dua kali lagi. Saudara, diberkati oleh Yesus hari ini, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita adalah banyak prajurit Daud itu yang sudah tidak kuat lagi, ya, sehingga mereka berbalik dan meninggalkan Daud. Namun Daud tidak menjadi lemah, Daud tidak menjadi putus asa. Ia tetap tenang, dia yakin Tuhan bersamanya, dan dia yakin Tuhan akan berikan kemenangan bagi. Itu anaknya Tuhan. Nah, ini harus saya sampaikan ke kita. Kalau kita memulai baik pekerjaan, baik pelayanan, apapun ke depan, kalau kita memulai, kalau di awal tidak mungkinlah Tuhan. Ingat, itu kekalahan yang tertunda. Kembali, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan ke depan, kalau sudah muncul di kalimat kita dan hati kita, tidak mungkin Tuhan. Ingat, itu kekalahan yang tertunda. Jangan melangkah karena pasti akan kalah. Tapi ketika ada pelayanan bahkan yang besar-besar kita melalui, Tuhan, aku lemah, aku meminta Engkau turun tangan berkati saya, maju. Kenapa? Karena teman kita bukan orang yang biasa-biasa, orang yang sangat dan sangat luar biasa power. Ingat message yang Tuhan berikan kepada 12 muridnya, kemanapun kamu pergi, kepada rasul-rasul, bahkan kamu pun minum racun pun kamu tidak akan apa. Saudara, sampai sekarang saya diri di sini itu karena Tuhan. Sampai sekarang saya bisa di sini karena Tuhan. Kalau tidak saya sudah selesai. Tapi karena Tuhan itu masih baik, Dia berikan saya kepercayaan. Itu supaya kita pun masih bisa duduk dan tenang dan senyum dan makan dan dengar firman. Itu semua karena Tuhan. Itu sebabnya waktu yang Tuhan kasih jangan pernah sia-siakan. Ini lagunya. Waktu Tuhan jangan pernah sia-siakan. Waktu itu berbicara kesetiaan, waktu itu berbicara kesabaran, dan Tuhan berikan kesetiaan dan waktu supaya kita tahu kita ini peka atau enggak. Jadi saudara, waktu itu tidak sekedar bicara, waktu itu bicara kesabaran, waktu itu bicara kesetiaan. Sabar dan setia. Di dalam pelayanan ini, sabar dan setia. Dalam pekerjaan, orang yang sabar, orang yang setia akan Tuhan berkati. Sabar dan setia. Saudara yang berkati oleh Yesus. Di hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih peka dengan Tuhan, untuk lebih mengerti akan Tuhan. Kenapa saya berikan judul head over? Sudah tahu apa maksudnya? Tuhan, aku angkat tanganku untukmu selalu. Head itu namanya head over. Biasanya kita angkat tangan kalau untuk hal yang ada dalam pikiran kita. Tapi hari ini kita mau angkat tangan, Tuhan, aku minta keputusan. Itu bicara hand over. Biasanya kalau kita di kuliah, bahan pekerjaan,
Kita angkat tangan karena kita tahu apa yang dalam benak kita. Tapi hari ini kita angkat tangan untuk keputusan Tuhan. Hand over. Aku minta keputusan. Dan selalu keputusan Tuhan keputusan yang terbaik. Sakit alami, susah alami. Itulah Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Ingatlah dalam hidup dan pelayanan yang kita alami, teruslah berbuat baik. Teruslah untuk berbuat baik dan teruskan kebaikan. Waktu akan menjawab. Apa yang engkau tahu, engkau akan tunggu. Tapi ketika Bapak ikut menabur dan saya menabur benih yang tidak baik, it's a matter of time, itu akan dapat. Dari buahnya orang akan melihat apa yang saudara ucapkan. Kadang-kadang tidak perlu kita berkuar-kuar. Saya begini, saya tidak perlu. Tidak perlu kita memberitakan saya ini. Tidak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan katakan kamu orang yang baik, tidak ada yang saudara perlu khawatirkan lagi. Tuhan sudah kasih pemedit pada saudara. Itu sebabnya di hari ini terberkatilah kita di dalam nama. Siapkan hati, pelajari dan semakin lebih banyak belajar. Orang yang hebat itu orang yang banyak menundukkan kepalanya bagi Tuhan. Orang yang hebat itu walaupun dia tahu banyak di sini, tapi dia bilang Tuhan ajari saya. Itu Tuhan. Biarkan Tuhan mengajari kita. Hand over, angkat tangan untuk Tuhan. Kalau sebelumnya saudara angkat tangan untuk hal-hal yang biasa, mulai hari ini angkat tangan untuk hal yang luar biasa dan jangan mau jadi orang biasa-biasa. Biji sawi ini tidak boleh hanya biasa-biasa. Kita harus berpikir lebih jauh ke depan. Karena untuk itulah kita ada di tempat ini. Jadilah berkat bagi banyak orang. Terberkatilah dalam nama Tuhan. Dan ingat, semakin engkau Tuhan kasih karunia dan talenta, lebih banyaklah menundukkan kepala baginya agar Tuhan tambahkan, dan Tuhan tambahkan. Dan tetap belajar yang baik dan benar di dalam. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kepada Tuhan. Kita akan nyanyi satu buah lagu bagaikan bejana. Kita seperti bejana yang akan dibentuk oleh Tuhan. Kita serahkan hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak John. Banyak. Kita akan ujian ini. Saya undang teman untuk berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Saudara yang berkati Tuhan, sebelum hari ini kita memberikan dua berkat kita bersama, kita datang ke tempat ini beberapa kali beritahu bukan hal yang kebetulan. Kita ada bersama-sama bukan hal yang kebetulan, itu semua kami. Ketika Bapak Ibu berdiri di tempat Bapak Ibu hari ini, yang perlu engkau angkat dalam diri itu hanya Tuhan, bukan keangkuhan, bukan jati diri, dan bukan personality. Angkatlah Tuhan itu. Kenapa? Ketika kita sudah berani mengangkat Tuhan, tanpa Bapak Ibu minta, Dia akan mengangkat dan jadi orang besar. Karena kita semua di sini harus jadi orang besar. Saudara yang berkat oleh Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk mulai berdoa bersama di tempat ini. Kalau ada Bapak Ibu yang mau di depan, saudara mau diri di altarnya Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan, datang ke sini. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, datang bukan karena Bapak Ibu lihat orang lain datang, enggak. Tapi datang karena memang kita mau berdoa bersama-sama di tempat ini. Ingatlah dan ingatlah Tuhan. Tuhan itu Allah yang besar, Tuhan itu Allah yang peduli, dan Tuhan itu Allah yang mengerti. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Biarkan Tuhan yang mengajar. Karena selalu kalau Tuhan mengajari tepat dan situasinya tepat dan hasilnya mantap, itu Tuhan. Saudara, kalau anak saudara mau berhasil, kasih ke Tuhan, karena Tuhan yang akan merancang itu. Kalau saudara mau sukses, bawa Tuhan. Saudara mau doakan anak dan suami dan semua bahkan keluarga pekerjaan, bawa Tuhan. Karena Dia lebih tahu yang kita perlukan. Dan akui selalu kebesaran. Saudara yang perlu memuji Tuhan saja, tidak susah. Puji kebesaran, angkat Dia selalu. Dan biarkan Tuhan mengangkat. Kenapa? Kita harus mengerti saudara. Sebenarnya kita di satu posisi tidak ada yang lain. Semua kita berdosa, termasuk saya pendeta. Tidak ada yang perlu kita banggakan di hidup. Tapi ingat, angkat Tuhan karena Dia tahu yang kita perlukan.
Kita ini keluarga sama-sama semua, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengerti gitu. Kita ini semua keluarga. Di hadapan Tuhan kita semua keluarga, saling berjuang. Dan ingatlah selalu apa yang Tuhan katakan. Perjuangan engkau dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Tidak akan pernah berakhir. Ingat, aku hidup bersama Tuhan. Hanya Tuhan itu yang ajaib, saudara. Tidak ada yang lain. Aku ini. Kita tundukkan kepala kita. Bapa dan Bapa, kami kembali menundukkan kepala lagi, karena kami tahu siapa diri kami. Banyak kekurangan kami bagi, banyak kesalahan yang sudah kami lakukan bagi, dan sebetulnya kami tidak layak untuk datang bagi. Tapi ternyata Engkau memberikan tubuh dan jiwa untuk mati di salib itu, di kayu salib itu, untuk semua kami yang seharusnya kami terima. Bapakku yang baik dan Bapa yang surga, ketika Engkau melihat dan Engkau menilai kami, biarlah Engkau boleh touching kami satu persatu di tempat ini, dan biarlah kami boleh terberkati di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan tahu di lubuk hati kami yang paling dalam, Tuhan ingin sekali memakai kami semua jadi berkat-Mu di hari ini. Biarlah kami boleh menjadi duta-duta bagi nama Tuhan. Kemanapun kami pergi, ingatlah Tuhan selalu. Engkau hanya perlu membawa nama Dia, dan Tuhan akan membawa engkau menuju yang Dia boleh mau. Berkati anak-anak yang boleh bersama-sama dengan kami. Kami boleh berdiri di tempatmu hari ini, bahkan yang di altarmu di hari ini. Biarlah kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berjanji untuk selalu boleh memberkati dan melindungi kami semua. Bahkan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih dan karunia-Mu itu. Bahkan Engkau berjanji menghadapkan wajah kepada kami semua dan memberikan kami damai dan sejahtera. Bapa yang di surga, biarlah untuk hari ini kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan, karena kami sudah jadi berkat dan kami akan terberkati dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin.